Selamat malam Romo Gunawan yang terkasih dan Bapak Ibu semua para peserta kursus Injil Yohanes pada malam hari ini. Kita bersyukur bahwa atas kasih Tuhan kita boleh berkumpul bersama untuk bersama-sama belajar bersama Romo Gun. Ini sudah akan kita masuki bab yang ke-18 ya Bapak Ibu. Terasa sebentar lagi kita akan menyelesaikan ya kursus Injil Yohanes ini. Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara kursus kita pada malam hari ini, ada beberapa hal yang akan kami sampaikan. Bang Lintaka boleh di share screen? Iya, Bapak Ibu, kita sudah masuk ke ruang Zoom ini. Bapak Ibu boleh merename dengan format nama panggilan dan juga paroki nanti untuk memudahkan panitia untuk mengenal Bapak Ibu nanti khususnya pada saat sesi tanya jawab. Sebelum pembelajaran dimulai, mic dan video boleh on jika internet Bapak Ibu memungkinkan untuk hal tersebut. Selama sesi pembelajaran, mic harus off. Video boleh on atau off. Karena jika mic Bapak Ibu dinyalakan dan bocor, suaranya itu bisa mengganggu acara kursus kita pada malam hari ini. Serta wajib berpakaian rapi dan dalam posisi duduk yang baik, karena kita akan mendengarkan dan belajar sabda Tuhan pada malam hari ini. Tapi jika ada Bapak Ibu yang dalam kondisi kesehatan tidak memungkinkan untuk duduk, boleh silakan berbaring, ambil posisi yang nyaman. Lalu peserta juga wajib menyiapkan kitab suci. Kami harapkan dalam bentuk buku, bukan elektronik. Ketika membuka kitab suci, diharapkan video dalam keadaan on. Pertanyaan dengan materi kursus, tentang materi kursus atau kitab suci, silakan ditulis di kolom live chat dengan format nama Bapak Ibu, bab, ayat, dan pertanyaannya apa. Demikian tata tertib kursus kita lewat Zoom pada malam hari ini. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama membuka pertemuan ini dengan doa. Dan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur Bapa untuk kasih-Mu, untuk berkat-Mu yang begitu besar pada kami pada malam hari ini, sehingga kami boleh bersama-sama berkumpul untuk belajar mengenal Engkau lewat firman-Mu, khususnya melalui Injil Yohanes. Kami juga bersyukur Romo Gun boleh Engkau berikan kesehatan untuk memimpin kami dalam kursus ini. Kiranya Engkau berkati Romo Gun, sehingga dapat menyampaikan materi dengan baik, dan kami boleh menjadi murid yang baik dan mendengarkan pengajaran pada malam hari ini, dan kiranya kami boleh semakin mengenal Engkau, kasih-Mu, dan kami boleh praktikkan dalam hidup kami sehari-hari. Semua doa ini kami persembahkan kepadamu, sebab Engkau Allah yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, mari kita siapkan diri kita pada Romo untuk waktu dan tempat. Kami persilakan Romo. Para Ibu Bapak dan Saudaraku yang terkasih, selamat jumpa lagi setelah minggu kemarin kita berhenti sejenak. Kita akan melanjutkan pembicaraan kita dari kisah Injil Yohanes, mulai kita lanjutkan bab 18. Setelah kita semua meninggalkan bab 17, 16, 15, 14, 13, kursus dari Yesus untuk 12 muridnya selama satu malam diuraikan cukup panjang lebar dalam 5 bab. Ya, karena ini memang hari-hari terakhir menjelang perpisahannya dengan Yesus. Dan setelah berapa kali Yesus mengajak, ayo kita keluar dari tempat perjamuan, Yesus baru keluar benar-benar dari tempat perjamuan itu pada bab 18. Kita lihat setelah Yesus mengatakan semuanya itu, apa yang dikatakan adalah dari bab 13 sampai bab 17. Dan Yudas itu meninggalkan para murid dan Yesus di bab 13. Setelah Yesus mengatakan dan mengajarkan semuanya yang begitu padat, luar biasa dalamnya, maka mereka keluar bersama dengan Yesus
dan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Sungai Kidron hanya disebut di dalam Injil Yohanes. Injil yang lain tidak menyebut sungai Kidron. Sungai Kidron itu ada di mana? Sungai Kidron itu ada di antara Bukit Zaitun dan Bukit Sion. Ya. Antara tempat Yesus sering berdoa di Bukit Zaitun, lalu ada sungai yang disebut Sungai Kidron. Lalu di atasnya adalah Yerusalem, Bukit Sion, di mana nanti Yesus akan diadili dan akan disalibkan di sana. Kenapa Sungai Kidron disebut di sini? Karena ini menjadi satu sungai yang hanya mengalir pada musim dingin. Kalau pas musim yang lain tidak ada airnya. Dan Sungai Kidron ini menjadi tempat yang sangat bersejarah ketika, kalau kita masih ingat, bagaimana Nabi Elia pada kitab Raja-Raja, 1 Raja-Raja 18, itu Elia pernah bertanding dengan 450 boleh dikatakan pengikut dewa Baal dan 400 pengikut dewa Asyera. Maka Sungai Kidron ini menjadi tempat di mana patung-patung atau barang-barang ukupan yang najis itu dibuang di situ, dikuburkan di Sungai Kidron. Ya. Jadi ada dewa Baal, lalu ada pengikutnya 450 di Gunung Karmel, kita masih ingat. Lalu pengikut dewa Asyera itu ada 400 yang semuanya akhirnya kalah dengan Elia, dan mereka semua dibunuh, mati. Lalu tempat-tempat dewa-dewa itu, patung-patung itu dibuang di Sungai Kidron. Ya. Di situ pula dulu pernah Daud itu melarikan diri ketika dikejar oleh Absalom yang mau memberontak dan mengangkat dirinya sebagai raja. Nah, bab 18 sampai 19 ini menjadi puncak atau klimaks dari seluruh kisah Injil Yohanes. Ya. Yakni peristiwa sengsara dan wafat Yesus dalam satu paket 18 sampai 19. Ya. Di sana Yesus menderita sengsara dan wafat. Meskipun kita semua tahu bahwa semua penulis Injil itu menuliskan tentang kisah sengsara dan wafat Yesus serta kebangkitannya, dan kurang lebih garis besarnya itu mirip atau sama. Dari Taman Zaitun ditangkap, diadili di Mahkamah Agama Yerusalem, lalu dibawa ke Pilatus sebagai otoritas dari Roma, lalu Yesus dibawa ke penyaliban dan wafat di Gunung Golgota. Itu garis besarnya. Kelihatannya sama, tetapi kalau kita cermati, Yohanes mempunyai ciri khas yang berbeda dengan ketiga Injil sebelumnya. Di sana Injil Yohanes ingin menampilkan Yesus yang luar biasa kuasanya. Ya. Yesus yang tampil sebagai pahlawan perkasa luar biasa. Dan nanti boleh dikatakan Yesuslah yang mengendalikan peristiwa pengadilan itu sendiri. Ya. Jadi nanti kita lihat bagaimana Pilatus itu bukan mengadili Yesus, tapi Yesus yang mengadili Pilatus. Itu menurut Injil Yohanes. Begitu juga di dalam kisah tentang Yesus yang di depan Mahkamah Agama, itu Hanas dan Kayafas juga tidak berkutik apa-apa. Bahkan Yesus yang punya inisiatif. Karena memang itulah yang mau ditampilkan oleh Yohanes di dalam Injilnya, sehingga kalau kita melihat Yesus sebagai pahlawan,
sebagai hero, ya boleh dikatakan, itu tampil luar biasa dan berani berdebat dengan orang-orang yang ada di situ, khususnya orang-orang yang mengadili. Nah, kita lihat juga pengadilan itu sebetulnya ada dua dalam Injil yang sebelumnya. Banyak pertanyaan dan tanya jawab di depan mahkamah agama Sanhedrin, ya orang Yahudi. Tetapi di dalam Injil Yohanes itu tidak ada terlalu banyak pembicaraannya dengan Hanas dan Kayafas. Langsung pengadilan itu kelihatan di Pilatus. Nah, oleh karena Yesus ditampilkan oleh Yohanes sebagai seorang pahlawan besar, bukan sebagai korban dari penganiayaan, tetapi Yesus berani menantang dan menghadapi mereka dengan luar biasa. Maka kisah tentang Getsemani itu tidak ada di dalam Injil Yohanes. Yesus memang berdoa di suatu taman yang oleh Matius, Markus, dan Lukas disebut Taman Getsemani. Kita masih ingat cerita-cerita ketika Yesus mengajak para murid berdoa malah tidur. Ya. Lalu di Lukas diceritakan Yesus berpeluh darah. Itu semua tidak ada di dalam Injil Yohanes. Tetapi hanya disebutkan satu kalimat pendek dari 18 ayat 1. Karena kalau Yesus merasa takut dan merasakan ada gemetar, itu tidak cocok dengan nilai kepahlawanan Yesus. Dan di dalam bab 12 juga sudah dikatakan, tetapi Yesus ya mirip-mirip dengan Taman Getsemani, tetapi tidak terlalu kelihatan. Nah, di Sungai Kidron itulah Yesus menyeberang dan sampai ke Taman Getsemani. Di situ tidak disebut Getsemaninya, tetapi di suatu taman yang sering sekarang disebut Taman Zaitun. Ya, jadi Sungai Kidron disebut karena ada sejarahnya masa lalu. Nah, di dalam peristiwa Yesus, dari saat Yesus ditangkap di taman itu sampai pada Yesus disalibkan, itu ada 3 tahap atau 3 bagian besar yang semuanya itu bisa kita lihat angka 7-nya. 7 langkah yang dibuat atau terjadi pada zaman itu, pada saat Yesus ditangkap sampai disalibkan. Bagian yang pertama itu adalah kisah Yesus yang mulai dari bab 18 ayat 1 sampai 27, itu tentang Yesus yang ditangkap, lalu ada pengadilan Imam Agung, berakhir dengan Petrus yang menyangkal Yesus. Itu bagian yang pertama, bab 18. Bagian yang kedua, itu Yesus di hadapan Pilatus, itu cukup panjang. Bagian yang ketiga, Yesus disalib dan wafat, lalu peristiwa-peristiwa sesudah kematiannya. Itu 3 bagian dari bab 18 sampai bab 19. Dari ketiga bagian itu, setiap bagian ada 7 langkah. Angka 7 di situ main lagi. Dari Yesus ditangkap di Taman Getsemani sampai Petrus menyangkal, itu ada 7 langkah. Ya. Lalu saat Yesus di hadapan Pilatus, itu juga ada 7 langkah. Kita nanti akan melihat, mencobanya. Dan bagian ketiga, Yesus disalib sampai selesai, itu juga ada 7 langkah. Luar biasa, angka 7. Kita sudah melihat 7 tanda. Ya, di bab 1, bab 2 sampai bab 11, 12 ada 7 tanda. Dan di sini di bab 18-19 ketika Yesus diadili ada 7 kali 3 langkah juga. Nah, marilah kita melihat langkah yang 1 dan selanjutnya. Dari ayat 1 sampai 11. Tadi kita sudah mulai baca. Di situ ada suatu taman
Dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Lalu langsung Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Ya. Maka orang yang paling tahu di mana Yesus sering berkumpul dengan murid-muridnya adalah murid Yesus sendiri. Dan kalau dikatakan di sana sering berkumpul, berarti Yesus bukan hanya satu kali itu saja datang ke taman. Karena kita lihat dari cerita bab 2, Yesus bolak-balik pergi dari Nazaret, dari Galilea ke Yerusalem. Kemungkinan pada saat-saat tertentu Yesus bersama muridnya itu bertemu, berkumpul, berdoa di Taman Zaitun. Nah, itulah yang terjadi pada zaman Yesus. Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya. Maka kalau kita mau mencari kisah tentang Yesus yang berpeluh darah di Taman Getsemani, jangan cari di Yohanes, enggak ada. Adanya di Injil Lukas yang berdarah-darah itu. Nah, apa yang terjadi ayat 2, Yudas sang pengkhianat Yesus tahu juga tempat itu karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Nah, kalau tadi ayat 1 dari situ, itu berarti Yesus baru mulai meninggalkan tempat perjamuan malam, dan baru 18 inilah Yesus keluar betul dari situ. Meskipun sudah diajak sebelumnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera dan suluh dan senjata. Nah, di sini juga tidak kelihatan bedanya dengan Injil-Injil yang lain. Yudas itu menemui Yesus, merangkul dan mencium Yesus. Tetapi dalam Injil Yohanes tidak ada. Yohanes hanya menunjukkan bahwa Yudas saat ini berada di pihak sana, bukan di pihak Yesus dan para muridnya. Kita tahu bab 13 pada saat perjamuan, Yudas meninggalkan pertemuan para murid itu dan pergi pada waktu malam. Nah, kita tahu bahwa malam dan siang, cahaya dan kegelapan itu menjadi simbol khas dari Injil Yohanes. Maka ketika Yudas pergi dari Yesus menuju kepada orang-orang yang mau menangkapnya, di situ digambarkan Yudas itu pergi pada waktu malam, artinya meninggalkan sang terang menuju kepada sang kegelapan. Dan Yudas ketika ketemu dengan Yesus di taman, tidak diperlihatkan Yesus yang dicium oleh Yudas. Yohanes sana menunjukkan bahwa Yudas ini ada di pihak sana, bukan di pihak sang terang. Dia masih berada dalam kegelapan. Nah, Yudas membawa siapa? Sepasukan prajurit. Kalau di dalam pengadilan atau di dalam kekaisaran Roma, itu ada yang disebut satu peleton prajurit yang dengan istilah di sana itu adalah speira, satu speira. Lalu itu 1/5 dari tentara yang besar, tentara namanya legiun, bukan Legio Maria ya, legiun. Biasanya satu legiun itu jumlahnya 5.000 tentara. Dan yang dibawa untuk menangkap Yesus adalah 1/5-nya atau bahkan 1/10-nya. Satu speira, namanya satu speira itu jumlahnya kurang lebih 500 prajurit. Ya, itu 1/10 dari legiun. Nah, siapa saja yang datang ke situ, mereka adalah
penjaga-penjaga bait Allah. Kita masih ingat ketika Yesus mau ditangkap, ya, para Farisi itu menyuruh penjaga-penjaga bait Allah menangkap Yesus. Mereka tidak berani dan tidak bisa menangkap Yesus karena mereka justru mengagumi Yesus. Dan inilah yang orang-orang yang ikut serta 500 prajurit ditambah penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata. Kita lihat bagaimana menangkap satu orang itu ternyata harus membawa pasukan yang cukup banyak ya. 500 prajurit dari Roma bersama dengan penjaga-penjaga bait Allah, lalu orang-orang Farisi, luar biasa. Ya. Dan Yesus sendirian bersama dengan para murid, dan muridnya nanti disuruh pergi. Maka Yesus yang tahu semuanya yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka. Jadi inisiatif yang bertanya itu ada dalam pihak Yesus. Ini memperlihatkan apa? Memperlihatkan bahwa Yesus punya kuasa, punya keberanian, dan mempunyai jiwa kepahlawanan. Dia bukan menjadi korban, tapi dia hadapi semuanya itu sebagai seorang yang punya kuasa. Dan Injil Yohanes inilah saudara-saudara yang selalu dibacakan pada kisah sengsara Jumat Agung. Tidak pernah berubah, selalu Injil Yohanes. Yang berubah adalah Minggu Palma. Minggu Palma juga ada kisah sengsara Tuhan Yesus, tetapi berubah-ubah menurut tahunnya. Kalau tahun A itu Matius, tahun B kisah sengsara Markus, tahun C kisah sengsara Lukas, itu dibaca hanya Minggu Palma, pada hari Minggu Palma. Tetapi kisah sengsara Yohanes itu dibacakan setiap Jumat Agung. Karena di sana mau ditampilkan Yesus sebagai pahlawan besar dalam kemenangan. Maka nanti kalau kita lihat, Yesus tidak kelihatan menderita ketika berada di salib atau bahkan dianiaya. Yesus tetap tegar luar biasa. Siapa yang kamu cari? Kata Yesus. Mereka menjawab, Yesus dari Nazaret. Nah, ada orang yang menafsirkan kata Nazaret. Apa artinya mereka mencari Yesus dari Nazaret? Kata Nazaret itu bisa berarti dua. Nazaret adalah tempat di mana Yesus tinggal dari kecil, tetapi ada orang menafsirkan Nazaret itu dari kata Nazer, artinya kudus. Jadi ketika Yesus mencari, siapa yang kamu cari? Saya akan mencari Yesus yang kudus, orang suci itu. Kita masih ingat ketika di mana itu ya, di Perjanjian Lama, dalam kitab Hakim-Hakim, itu diceritakan bagaimana Simson itu juga disebut orang Nazir. Nazir. Paulus ketika berada di Kengkrea, di Korintus, Kisah Rasul bab 18 ayat 18 juga mencukur rambutnya sebagai nasar. Maka kata nasar, nazir adalah orang-orang yang sungguh-sungguh dipilih oleh Tuhan menjadi orang suci. Kemungkinan besar Yohanes mau menafsirkan Yesus dari Nazaret, artinya Yesus dari orang kudus. Ya, Nazir. Dalam Perjanjian Lama ada. Kita melihat kembali apa yang dikatakan oleh Injil Yohanes. Lalu Yesus berkata, akulah dia. Ini bukan hanya menyebut sebagai saya ini yang kamu cari, tetapi ini sebuah manifestasi dari pribadi Yesus dengan seluruh keberadaannya. Ya. Maka dengan kata akulah dia, itu mau menunjukkan siapa sebenarnya pribadi Yesus dan kuasa ilahi
tampil di sana. Kita masih ingat dari bab-bab sebelumnya, kata akulah itu begitu cukup banyak. Akulah roti hidup. Roti hidup itu aku. Akulah pokok anggur. Pokok anggur itu aku. Akulah terang dunia. Ya. Kalau kamu misalnya minum air ini akan haus. Tapi kalau minum air yang aku berikan kepadamu, tidak akan haus lagi. Nah, dari situ kita bisa melihat kata akulah dia bukan hanya menunjukkan siapakah Yesus itu, tetapi di sana kita melihat satu manifestasi kekuatan cahaya ilahi itu tampil di dalam pernyataan Yesus. Di situ kita lihat ada 7 yang dicatat oleh Pak Paul. Nah, akulah dia. Kita mengingatkan kita juga tentang kehadiran Allah yang penuh kuasa. Misalnya saja dari kitab Keluaran. Ketika Musa di bab 3 ayat 14 bertemu dengan Allah sendiri di semak-semak yang tidak terbakar oleh api. Di sana ada sebuah tempat suci, kewibawaan ilahi tampil. Ketika melihat, kita ingat Paulus juga, ketika Paulus dipanggil oleh Yesus. Saat Paulus mau membunuh umat Kristiani, Yesus menampakkan diri. Lalu Saulus itu jatuh, dan Saulus bertanya, siapakah engkau? Aku adalah Yesus yang kau aniaya. Di situ kewibawaan ilahi, ya, penampakan kuasa ilahi tampil di depan orang-orang yang mau menangkap Yesus, bagaikan matahari yang tidak mampu dilihat oleh manusia, pasti jatuh. Maka ketika Yesus mengatakan akulah dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Ya. Karena apa? Ini menunjukkan satu kewibawaan ilahi di mana manusia tidak mampu untuk melihat kuasanya yang begitu agung, luar biasa. Lalu bertanya lagi, siapakah yang kamu cari? Kembali. Sampai 3 kali ada peristiwa yang sama. Angka 3 seringkali kita ketemu di dalam peristiwa-peristiwa apa-apa saja, di sana menunjukkan satu kewibawaan yang luar biasa. Telah kukatakan kepadamu, akulah dia, jika aku yang kamu cari, biarlah mereka ini pergi. Ya, karena Yesus mau tampil sendirian, sebagai pahlawan besar, tidak perlu dibantu oleh orang-orang lain, murid-muridnya. Padahal murid-muridnya juga kelihatan di sana bersama Yesus, dan bahkan dalam ayat 10, Simon Petrus yang membawa pedang, menghunus pedang itu dan meletakkannya kepada hamba imam agung, dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Yesus berkata, sarungkanlah pedangmu, bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku. Nah, inilah yang seringkali ditekankan. Petrus tidak tahu, ya, kok Petrus kok malah mau membela Yesus. Emang Petrus lebih hebat, lebih kuat daripada Yesus? Ya, sebetulnya kan lo terbalik, Petruslah yang harus dibela oleh Yesus. Maka kalau saat ini ada orang yang membela Tuhan, membela Allah, itu kan terbalik, ini persis dengan Petrus. Kitalah yang harus dibela oleh Tuhan, Tuhan lebih kuat daripada kita. Maka ada yang disebut front pembela, itu kan yang dibela siapa? Bukankah manusia yang harus dibela oleh Yesus? Itulah yang terjadi. Nah, Yudas kemudian menangkap orang-orang prajurit pada menangkap Yesus dan membawanya ke tempat Hanas dan Kayafas.
Nah, apa yang terjadi di tempat Hanas dan Kayafas? Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggunya. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar. Jadi sebelum Kayafas itu menjadi imam besar, itu yang jadi imam besar sebelumnya adalah Hanas mertuanya. Ya, tidak diceritakan mengapa ini Hanas masih ditampilkan. Rupa-rupanya masih juga ada pengaruhnya, meskipun dalam kisah yang lain Hanas itu waktu itu diberhentikan sebagai imam agung, baru diganti oleh menantunya Kayafas. Kita masih ingat apa yang dikatakan oleh Kayafas di bab 11 ayat 53, sebelumnya adalah 48-49. Bahwa Kayafaslah yang waktu itu menubuatkan lebih baik seorang mati untuk seluruh bangsa daripada semua bangsa binasa. Dan inilah yang kemudian diartikan sebagai nubuat bahwa Yesus itu mati di kayu salib untuk menyelamatkan seluruh bangsa. Ya. Ini yang dikatakan tadi, diulangi lagi, adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Lalu ada panggung yang berikutnya. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid-murid mengenal imam besar. Murid itu mengenal imam besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Tidak pernah disebutkan siapakah murid itu yang mengenal imam besar. Rupa-rupanya punya relasi dekat dengan imam besar, sehingga begitu leluasa murid itu masuk dan keluar ke halaman istana imam besar. Ya. Di sini tidak diceritakan apakah seperti yang lain-lainnya, karena Yohanes itu tidak pernah menyebut dirinya di dalam Injilnya, hanya disebut murid yang dikasihinya. Apakah ini termasuk Yohanes? Itu memang tidak terlalu jelas. Bisa diandaikan juga mungkin Yohanes yang masuk halaman Bait Allah, karena halaman mahkamah istana imam besar, karena punya relasi yang begitu dekat. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi mengenal imam besar, kembali keluar bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Nah, inilah yang kemudian terjadi. Petrus menyangkal Yesus. Yang menegur pertama itu hanya seorang perempuan yang jaga pintu, bayangkan. Penjaga pintu itu siapa kok? Petrus begitu ketakutan sampai berani menyangkal Yesus. Ini secara psikologis bisa kita melihat bahwa kalau orang itu merasa takut dan juga merasa bersalah, itu dengan cecak saja kadang-kadang takutnya luar biasa. Maka seorang wanita yang tidak punya status, tidak punya kedudukan, tidak punya jabatan, hanya penjaga pintu, itu menegur Petrus, bukankah engkau juga murid orang itu? Petrus spontan mengatakan, bukan. Itu yang terjadi ketika Petrus ditegur. Kalau dia mengatakan iya pun, iya memang saya murid Yesus, mungkin wanita itu juga tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi karena ketakutannya luar biasa dan dia tidak berani membela Yesus, Petrus pun mengorbankan segala-galanya. Sementara hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah, ini selalu dikatakan ya, penjaga bait Allah. Kita masih ingat ketika penjaga-penjaga bait Allah itu disuruh menangkap Yesus, mereka tidak berani. Dan di sini dicantumkan lagi menangkap Yesus di taman dan juga berdiam di situ. Memasang api arang, hawanya dingin, dan mereka berdiri di situ, Petrus berdiam bersama dengan mereka.
Maka mulailah imam besar menanya Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Ya, di sini tidak ada pengadilan di depan imam besar, tidak ada di mahkamah agama. Bukan itu ngomong, lebih ngomong romonya. Ya. Injil Yohanes tidak mencantumkan pengadilan Yesus seperti ada di dalam Injil Matius, di dalam Injil Lukas dan Markus. Ya, di sana ada pengadilan tanya jawab, bahkan Imam Agung itu kita pasti ingat menyobek jubahnya, mau minta kesaksian apa lagi. Tetapi di Injil Yohanes, pengadilan Yesus itu di depan mahkamah agama, Sanhedrin, tidak ada. Hanya bertanya soal pengajarannya dan murid-muridnya. Singkat sekali. Dan Yesus menjawab, aku berbicara terus terang kepada dunia, aku selalu mengajar di rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapa engkau menanyai aku? Tanyakanlah kepada mereka yang mendengar, ya, dan lain sebagainya. Lalu ketika ia mengatakan begitu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, begitulah jawabmu kepada imam besar. Yesus mengatakan, jika kataku salah, tunjukkanlah. Tapi jika kataku benar, mengapa engkau menampar aku? Yesus berani ya, berani ngomong. Ngapain lu nampar saya? Apa salah saya? Ya. Itu pembicaraan di depan imam agung hanya sesingkat itu. Karena apa? Karena kita melihat bahwa di dalam bab 11 ayat 53, Mahkamah Agama sudah mengadakan sidang sendiri dan sudah mengambil keputusan bahwa Yesus harus dibunuh. Ya. Jadi tidak ada pengadilan lagi terhadap pribadi Yesus karena sudah ada keputusan bahwa Yesus putusannya harus dibunuh. Maka ketika ke rumahnya Hanas dan Kayafas tidak terjadi pembicaraan. Bahkan Yesuslah yang pegang kendali dari pembicaraan itu. Petrus menyangkal lagi, ya, Simon masih berdiam, bukankah engkau juga seorang muridnya? Ia menyangkal, bukan, kata orang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinga dipotong Petrus. Bukankah engkau melihat di taman itu bersama dia? Tidak diceritakan penyangkalan yang ketiga, tetapi hanya dikatakan Petrus menyangkal pula, dan ketika waktu itu ayam jago berkokok. Nah, itulah bagian yang pertama, yang kalau kita lihat di sana ada 7 langkah yang terjadi pada pribadi Yesus di bagian yang pertama. Ya, 7 langkah itu apa? Tadi kita lihat bagaimana Yesus di taman. Pertama, kedatangannya di taman. Yang kedua, pertemuan Yesus dan mereka yang akan menangkapnya. Langkah ketiga, tindakan Petrus dan teguran Yesus. Ya, Petrus membawa pedangnya. Yang keempat, Yesus kemudian dibawa kepada Imam Agung. Yang kelima, Petrus menyangkal. Yang keenam, Yesus di hadapan Hanas dan Kayafas. Lalu yang ketujuh, Petrus menyangkal Yesus. Ada 7 langkah yang diceritakan tadi di dalam bab 1, maksudnya ayat 1 sampai ayat 27. Sekarang kita menginjak bagian yang kedua, yaitu bagaimana Yesus berada di depan Pilatus. Itu mulai bab 1 sampai bab 18 ayat 28 dan seterusnya. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih sepi.
mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan supaya jangan menajiskan diri sebab mereka hendak makan Paskah. Nah, kita lihat sekarang ini ternyata di dalam di Yerusalem itu ada pengadilan, satu pengadilan Yahudi atau pengadilan orang-orang Yahudi yang namanya Sanhedrin. Itu pengadilan agama. Pengadilan di mana orang yang melanggar hukum Taurat itu harus menghadapi mahkamah agama Sanhedrin. Tetapi karena pada saat itu Yerusalem itu berada di bawah kekuasaan atau penjajahan Roma, maka ada Pilatus yang saat itu berada di Yerusalem. Biasanya Pilatus itu tidak di Yerusalem tinggalnya, tetapi di pantai Laut Tengah yang indah, yakni di Kaisaria. Di sana ada istananya. Tetapi mengapa saat itu Pilatus ada di Yerusalem ketemu Yesus? Karena saat itu menjelang hari raya Paskah orang Israel, orang Yahudi. Yakni perayaan besar mengenang saat orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke Yerusalem. Maka pada hari pesta besar itulah berkumpul begitu banyak orang dari segala penjuru dunia, orang-orang Yahudi yang berada di diaspora di mana-mana, dan pada hari Paskah itu mereka punya keterikatan batin sehingga harus pergi ke Yerusalem untuk merayakannya, merayakan Paskah. Maka pada hari Paskah itulah banyak sekali orang berkumpul di Yerusalem. Maka untuk menjaga keamanan supaya tidak terjadi huru-hara di Yerusalem, Pilatus kemudian pindah dari pantai Laut Tengah di Kaisaria menuju ke Yerusalem. Dan untuk menjaga keamanan Yerusalem, prajurit-prajurit Roma yang begitu banyak itu dikerahkan untuk menjaga keamanan. Ya. Karena memang orang-orang Israel itu sering memberontak. Ya. Sudah punya pengalaman berperang dengan bangsa-bangsa lain. Kalau kita melihat 200 tahun sebelum Yesus lahir, kitab Makabe, itu kan pemberontakan orang-orang Yerusalem yang mau mengusir raja-raja yang menguasai Yerusalem, khususnya raja-raja dari Syria, Syria Utara, atau yang memberi pengaruh budaya Yunani. Itulah peperangan, dan terjadi secara sporadis seringkali orang-orang yang disebut kaum Selot, yang nanti menjadi salah satunya menjadi pengikut Yesus, itu menjadi pemberontak. Dan sudah beberapa kali orang-orang Israel itu memberontak ke Roma dan begitu mudah dipatahkan. Maka pada saat Paskah berkumpullah banyak orang di Yerusalem untuk merayakannya, dan tentara Roma itu menjaga Yerusalem supaya aman. Nah, maka kita nanti akan melihat salah seorang dari yang ditahan oleh Pilatus adalah Barabas, itu penjahat ya. Maka apa bedanya pengadilan Sanhedrin, Mahkamah Agama Israel dengan Pilatus? Bedanya apa? Kalau Mahkamah Agama itu mengadili tentang penistaan agama, pelanggaran hukum Taurat, maka diadili oleh para imam agung, Kayafas, Hanas, dan lain-lainnya. Tetapi apa yang dibuat oleh Pilatus adalah utusan
perwakilan Roma yang menjaga keamanan. Maka yang dibawa kepada Pilatus adalah orang-orang jahat yang memberontak. Ini pengadilan sipil. Maka Pilatus tidak bisa mengadili orang-orang yang bersalah terhadap agama mereka sendiri, agama orang Yahudi. Nanti kita akan melihat bagaimana Pilatus sebetulnya menolak, ini bukan urusan saya. Nah, urusannya Pilatus adalah urusan kriminal, pengadilan sipil, bukan pengadilan agama. Dan ketika Yesus dibawa ke Pilatus, nanti kita akan melihat tuduhan yang diberikan oleh orang-orang Yahudi kepada Pilatus. Ya, ada di bawahnya, Yesus di hadapan Pilatus. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Nah, kita melihat satu pengadilan yang apa ya, bagi kita mungkin agak lucu sedikit. Ya. Kita lihat. Ketika hari itu masih pagi, ya, jadi ini sesuai dengan kerja orang Roma. Orang Roma itu kalau kerja mulai pagi jam 8 sampai sore. Ya. Maka pengadilan di depan Pilatus adalah hari pagi sesuai dengan jam kerjanya orang-orang Roma. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan supaya jangan menajiskan diri sebab mereka hendak makan Paskah. Kita melihat bahwa Pilatus yang tadinya di istana Kaisaria pindah ke Yerusalem dan tinggal, kemungkinan besar tinggal di tempatnya Herodes tinggal. Itu ada sebuah pretorium di sana. Nah, karena Pilatus tinggal di situ, di istana situ, di Yerusalem, yang sering disebut Benteng Antonia, itu bagi orang-orang Yahudi, Pilatus itu bukan orang Yahudi karena orang Roma, dianggap orang-orang Roma itu orang kafir semuanya. Maka ketika mereka itu harus berhadapan dengan Pilatus di istana itu, di gedung pengadilan itu, mereka tidak mau masuk ke gedung pengadilan. Karena apa? Ini tempat orang kafir. Kalau saya masuk ke situ berarti najis. Dan mereka menolak masuk karena sebentar lagi mau merayakan Paskah, makan Paskah. Jadi Yesus wafat itu pas hari Paskahnya orang Yahudi. Ini sedikit berbeda dengan Injil sinoptik, Injil sebelumnya. Jadi pas Yesus wafat, banyak orang yang berkumpul di Yerusalem mau merayakan Paskah Yahudi, maka banyak orang berkumpul dan melihat pengadilan Yesus dan juga khususnya Yesus yang disalibkan. Maka kalau ada cerita bahwa nanti Yesus yang disalib itu bukan Yesus, itu sebetulnya cerita yang omong kosong luar biasa. Karena saksinya bahwa Yesus disalib itu banyak, dan bahkan seorang sejarawan yang pandai sekali, namanya Flavius Josephus, itu mencatat. Maka kita pasti lebih percaya kepada catatan yang lebih dekat dengan peristiwa itu daripada catatan-catatan yang sudah berapa abad sesudahnya. Maka peristiwa penyaliban Yesus adalah sebuah peristiwa. Oleh karena itu, dalam syahadat kita, aku percaya akan Allah. Yesus wafat pada zaman Pontius Pilatus. Ini sejarah. Sejarah bahwa orang Roma, waktu itu Kaisar Roma, yang pada saat Yesus disalib itu kaisarnya di Roma namanya Tiberius. Ya, maka namanya diabadikan di Danau Tiberias. Ya, karena pada saat itu
yang menjabat sebagai kaisar di Roma adalah Kaisar Tiberius. Di tengah kota Roma itu ada namanya Sungai Tiber, membelah kota Roma. Ya. Nah, oleh karena itu pengadilannya lucu nih. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, ya, jadi Yesus sudah masuk ke gedung pengadilan, tetapi orang-orang Yerusalem, orang-orang Yahudi tidak mau masuk, maka Pilatus keluar masuk sampai 7 kali. Nah, mereka tidak masuk ke gedung pengadilan supaya jangan najis. Maka Pilatus bertanya, apa tuduhanmu kamu terhadap orang ini? Inilah sesuatu yang baru, ayat 30. Jawab mereka kepada, jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu. Nah, inilah kekasan orang Yahudi. Pertama kali Yesus dituduh sebagai penjahat. Kita belum pernah mendengar kata penjahat itu sebelumnya. Sebelumnya dituduhkan Yesus melanggar hari Sabat, Yesus menganggap dirinya sebagai Allah, menyamakan diri ketika mengampuni dosa dan lain sebagainya. Tetapi belum pernah Yesus dituduh sebagai penjahat. Baru di dalam ayat 30 inilah Yesus diserahkan kepada Pilatus sebagai penjahat. Karena apa? Karena orang-orang Yahudi tahu kalau Yesus dikatakan melanggar agama atau penista agama, melanggar Taurat, menganggap sebagai Allah, itu melanggar dalam hukum agama, itu bukan urusan Pilatus. Itu urusan kamu, maka Pilatus, ya udah silahkan saja, kamu urus sendiri. Karena apa? Karena Pilatus adalah hakim untuk pengadilan sipil, pengadilan kejahatan, pengadilan kriminal. Maka supaya orang Yahudi itu bisa memasukkan ke dalam pengadilan Pilatus, mereka mengatakan, jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkan kepadamu. Luar biasa. Inilah liciknya para pemimpin agama Yahudi. Kata Pilatus kepada mereka, ambillah dia dan hakimlah dia menurut hukum Tauratmu. Kata orang Yahudi, kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. Luar biasa ya. Bagaimana kok orang-orang Yahudi tidak berani membunuh Yesus? Apakah ada aturan bahwa di dalam mahkamah agama tidak boleh membunuh? Ini adalah sebuah sejarah. Rupa-rupanya pernah terjadi dalam suatu masa tertentu ada aturan tidak boleh membunuh. Sehingga pada saat Yesus ditangkap, mereka tidak berani, nanti takut melanggar hukum Taurat karena tidak boleh membunuh. Demikian hendaknya supaya genaplah firman Yesus yang dikatakan untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Jadi bagaimana Yesus mau mati itu bukan karena kesalahan agama, tetapi kemudian alasan kejahatan. Bayangkan ini, kita lihat. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan. Jadi kita bisa membayangkan gedung pengadilan itu di dalam, lalu orang-orang yang teriak-teriak itu di luar pagar. Karena apa? Karena tidak mau masuk, takut najis. Ini kan wilayahnya orang najis. Pilatus itu orang Roma, orang kafir. Maka kalau saya masuk ke gedungnya, itu saja sudah kafir. Maka tidak boleh makan Paskah. Mungkin kadang-kadang kita juga masih merasakan seperti itu. Ada orang yang tidak mau masuk gedung gereja, nanti najis. Ya. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan. Lalu menanya Yesus, engkau inikah raja orang Yahudi? Yesus menjawab, apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri atau adakah orang lain yang akan mengatakan kepadamu tentang aku?
apakah aku seorang Yahudi, bangsamu sendiri dan imam kepala telah menyerahkan engkau kepadaku, apakah yang telah engkau perbuat? Yesus mengatakan, kerajaanku bukan dari sini. Kalau dari dunia, pasti hamba-hambaku melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Jadi engkau raja, dan inilah saudara-saudara, tema yang sentral tentang Yesus adalah seorang raja. Raja yang seperti apa yang dimaksudkan? Kerajaanku bukan dari dunia ini. Lalu kedatangan Yesus untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Pilatus nggak tahu itu. Orang kafir nggak tahu tentang agama. Kebenaran itu apa? Kebenarannya aku ini kebenaran. Itulah yang sebetulnya mau dikatakan. Yesus adalah sang kebenaran yang diutus Bapa ke dunia untuk memberi kesaksian tentang Allah yang Maha Kasih, tentang Allah Bapa yang memuliakan Yesus. Kita lihat sebentar. 38. Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus dari gedung pengadilan, mendapatkan orang Yahudi yang ada di luar, dan mengatakan, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tapi ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan orang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi? Mereka bertanya, jangan dia melainkan Barabas, seorang penyamun yang ditahan oleh Pilatus. Itulah bab 18. Ya, itulah bab 18 di mana Yesus dibawa ke Mahkamah Agama tapi hanya sebentar. Dan tadi ada dua panggung di mana Yesus ditanyai oleh Hanas dan Kayafas. Di lain pihak panggung yang kedua di luar Petrus yang menyangkal Yesus. Bagaimana Yesus menyatakan dirinya akulah dia, tetapi justru Petrus sebaliknya. Dia menyangkal Yesus. Nah, selanjutnya kita sudah memasuki bab 19 secara singkat saja. Pilatus mengadili Yesus. Tempat pengadilan Yesus di Pilatus itu namanya Praetorium. Praetorium. Maka kita lihat satu pengadilan yang sedikit aneh. Pilatus keluar masuk dari Praetorium, keluar menemui orang Yahudi, masuk lagi tanya pada Yesus, keluar lagi, sampai ada 7 adegan yang terjadi pada saat Yesus diadili oleh Pilatus. Mari kita lihat. Yesus sebagai raja adalah tema yang sangat kuat, sangat sentral di dalam Injil Yohanes. Maka nanti kita lihat ketika Yesus ditanya apakah engkau raja orang Yahudi, maka di sana ada pemahaman yang berbeda-beda tentang konsep raja. Bagi orang-orang Yahudi, Yesus disebut raja, itu sebetulnya bukan raja seperti Yesus yang diharapkan hadir, tetapi mempunyai konsep tentang Raja Mesias yang akan menjadi pemimpin besar. Itu pemahaman raja dari orang-orang Yahudi, orang Israel. Raja Sang Mesias yang akan menjadi pemimpin besar dan akan menjadi orang yang boleh dikatakan pemimpin yang mengalahkan bangsa-bangsa lain, menjadi pemimpin yang hebat bagi bangsa Yahudi, bangsa Israel. Padahal Yesus menjawab pertanyaan apakah engkau raja? Raja yang dimaksudkan oleh Yesus bukanlah raja seperti yang dimaksudkan oleh orang-orang Yahudi, tetapi raja rohani. Seperti yang pernah kita
baca di dalam Injil-Injil sinoptik, ketika Injil sebelumnya, ya, ketika Petrus dimarahi oleh Yesus, ya, Yesus mengatakan engkau adalah Mesias, jadi Mesias yang politis. Maka Yesus marah, enyalah iblis. Karena apa? Mesias yang dikatakan oleh Yesus adalah Mesias yang dimuliakan dalam Injil Yohanes. Dan inilah saatnya sudah tiba. Saat Yesus dimuliakan, yaitu saat Yesus ditinggikan, saat Yesus wafat di kayu salib. Maka wafat Yesus di kayu salib menjadi seorang raja. Raja yang sangat kuat. Raja rohani, raja dari surga. Itulah pemahaman raja. Lalu pemahaman raja dari Pilatus berbeda lagi. Seperti seorang kaisar. Nah, kita lihat bab 19, lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Masuk lagi Yesus, ya, Pilatus. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu. Dan sambil maju ke depan, mereka berkata, "Salam hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Kita melihat ada 2 kali Yesus ditampar mukanya. Ketika di depan Hanas dan Kayafas, ada seorang yang menampar, di sini ditampar lagi. Tapi ditampar sebagai raja. Pilatus keluar lagi. Ya. Jadi rupa-rupanya Yesus bersama Pilatus itu ngomong-ngomong sendiri di tengah-tengah prajurit yang ada di situ. Lalu keluar ngomong-ngomong sama orang Yahudi. Masuk lagi tanya kepada Yesus, keluar lagi. Sampai adegannya 7 kali. Sambil maju ke depan. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah aku membawa dia keluar kepadamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapatkan kesalahan padanya." Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus, "Lihatlah manusia itu." Kita seringkali membaca sebuah gambar Yesus yang bermahkota duri, di bawahnya tulisan Ecce Homo. Ecce itu lihatlah, homo itu manusia, bahasa Latin ya. Jadi Ecce Homo, kalau kita pernah membaca ada tulisan ECCE Homo. Itu artinya lihatlah manusia ini. Manusia yang bermahkota duri dan berdarah-darah. Lalu ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah dia, "Salibkanlah dia, salibkanlah dia. Ambillah dia dan salibkanlah dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun." Jawab orang-orang Yahudi itu, "Kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia bertambah takutlah. Ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Masuk lagi, dari manakah asalmu?" Yesus tidak menjawab. "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menyatakan dirinya, jati dirinya lagi. Pilatus dikerjain oleh Yesus. "Engkau tidak punya kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Pilatus berusaha membebaskan dia, tapi orang berteriak, "Jika engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat kaisar." Ya. Nah, inilah yang kemudian membuat Pilatus itu takut. Karena apa? Karena
Kaisar itu memberi kepercayaan kepada Pilatus untuk menjaga keamanan. Kalau Pilatus tidak bisa menjaga keamanan di tempat jajahannya, khususnya di Yerusalem, maka Pilatus akan kena sanksi yang luar biasa. Ya. Dalam ceritanya yang tidak ada di kitab suci, ketika Pilatus selesai tugas, ceritanya katanya bunuh diri di Roma. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar, keluar lagi, dan duduk di kursi pengadilan. Jadi kursi pengadilan itu disebut litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Itu tempat kursi pengadilannya Pilatus sebagai tempat di mana Pilatus menunjukkan kewibawaan kuasanya sebagai orang yang punya wibawa dari Roma. Ya. Kenapa disebut dua kali litostrotos atau Gabata? Karena Injil Yohanes ini ditulis dalam bahasa Yunani, sehingga litostrotos itu bahasa Yunani yang harus diterjemahkan dalam bahasa Ibrani, karena di Yerusalem itu bahasanya Ibrani, disebut Gabata. Dalam teks-teks yang lain seringkali kita juga melihat ada teks yang harus diterjemahkan. Ketika Yesus membangkitkan orang mati di Kapernaum, Yesus mengatakan talitakum, yang artinya bangunlah. Kadang-kadang itu diterjemahkan. Seperti Petrus itu juga punya nama tiga kan. Kefas, Simon, dan Petrus. Itu tiga bahasa. Hari itu adalah hari persiapan Paskah. Kita kira-kira jam 12, kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi, inilah rajamu. Orang Yahudi berteriak, enyahlah dia, salibkanlah dia. Haruslah aku menyalibkan rajamu? Jawab imam kepala, kami tidak mempunyai raja selain Kaisar. Ketakutan Pilatus memuncak, sehingga Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Nah, hukuman salib sudah kita pernah pelajari. Hukuman salib itu hanya dikenakan untuk orang-orang yang bukan orang Roma. Meskipun aturan hukuman salib itu adalah aturan Kaisar Roma, bukan aturan Yahudi. Kalau aturan orang Yahudi tidak ada, itu hukuman salib itu enggak ada. Bahkan menghukum pun pada zaman Kayafas tidak boleh. Menghukum mati ya, maksudnya. Menghukum mati enggak boleh. Sehingga orang-orang yang disalibkan nanti yang bersama dengan Yesus adalah orang-orang yang bukan warga negara Roma. Karena apa? Karena warga negara Roma tidak boleh dihukum salib. Betapapun kesalahannya cukup besar. Betapapun dia penjahat besar, kalau punya KTP Roma, itu tidak boleh disalibkan. Ya, seperti misalnya kita contohkan waktu itu kita sudah cerita Paulus itu tidak pernah dihukum salib. Karena apa? Karena Paulus punya KTP Roma yang diperjuangkan, didapat dengan sebuah perjuangan yang luar biasa dengan berdarah-darah sehingga Paulus mendapatkan KTP Roma. Kita ingat ketika Paulus mau dianiaya di Filipi, ketika Paulus berjalan di Filipi, pernah di penjara semalam di Filipi, lalu ketika keluar mau dianiaya, Paulus mengatakan, apakah kamu mau menganiaya orang warga negara Roma? Mereka mundur semua. Warga negara Roma mempunyai kewibawaan dan tidak boleh dianiaya atau tidak boleh disalib, bahkan penjahat sekalipun. Maka Paulus yang mempunyai KTP Roma itu tidak mati disalib.
seperti Petrus itu kan warga negaranya Yahudi, maka dia disalib kepalanya di bawah, di Vatikan, di Bukit Vatikan. Paulus tidak disalib karena punya KTP Roma. Matinya Paulus di penggal kepalanya. Jane ya padha wae, malah cepat mati. Maka Pilatus lah yang mengambil keputusan bahwa Yesus disalibkan, boleh disalibkan. Ayat 16, akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Meskipun Pilatus sama sekali tidak menemukan kesalahan apapun pada diri Yesus. Hanya karena Pilatus ketakutan, maka hakim itu memutuskan sesuatu yang keliru. Mungkin kita juga pernah mengalami di sini atau di mana-mana ya. Seorang hakim karena ketakutan dikeroyok oleh beribu-ribu orang, akhirnya keputusannya keliru, keputusan salah, atau juga hakim itu disuap, disogok, sehingga keputusannya tidak sesuai dengan kesalahannya. Rupa-rupanya orang-orang yang mempengaruhi hakim, mempengaruhi keputusan hakim dengan begitu banyak yang demo untuk menghukum seseorang yang sebetulnya tidak pantas dihukum, tapi akhirnya ketakutan hakim itu terjadi sehingga mengambil keputusan orang ini harus dibunuh, harus disalibkan. Mungkin hakim yang mengadili tidak adil itu sering membaca kisah ini, mau tiru-tiru Pilatus, sehingga seperti Yesus yang disalibkan. Itulah sebagian dari bab 19, kita akan lanjutkan minggu depan untuk melanjutkan Yesus yang disalibkan. Kalau kita melihat tadi, perjalanan Pilatus mengadili Yesus, kita melihat juga 7 langkah yang terjadi. Yang pertama, Pilatus dan orang-orang Yahudi di luar pengadilan, di luar pretorium. Pretorium. Lalu di dalamnya lagi Yesus dengan Pilatus di dalam pretorium, langkah kedua. Lalu Pilatus keluar lagi dengan orang-orang Yahudi, ngomong lagi. Pilatus masuk lagi, penyesahan dan mahkota duri di dalam pretorium. Lalu keluarlah Pilatus, Yesus, orang-orang Yahudi di luar. Lalu Pilatus dan Yesus di dalam lagi. Masuk lagi. Akhirnya langkah ketujuh itu Pilatus, Yesus, dan orang-orang Yahudi di luar pretorium, dan Pilatus menyerahkan kepada orang-orang Yahudi untuk disalibkan. Itulah yang terjadi pada diri Yesus menurut Injil Yohanes. Dan Yesus di hadapan Pilatus tadi kita melihat Yesus berani berbicara, ya, berbicara dan bahkan sampai Pilatus kelabakan sendiri, itu. Sampai Pilatus mengatakan, aku nggak menemukan kesalahan orang ini. Ya. Kalau kamu menyerahkan, lebih besar dosanya. Ketakutan lagi. Jadi Pilatus terjepit dalam dua kubu. Di depan Yesus dia takut, kemudian di depan orang-orang Yahudi takut. Akhirnya Pilatus tidak punya wibawa apapun dan menyerahkan Yesus kepada orang Yahudi. Oleh karena itu, Pilatuslah yang sebetulnya mengambil keputusan untuk disalibkan. Karena apa? Karena orang-orang Yahudi tidak punya kuasa untuk menyalibkan Yesus. Ya, kalau tidak ada izin dari otoritas Roma yang diwakili oleh Pilatus di Yerusalem. Itulah yang terjadi, dan sesudah itulah Yesus memanggul salib menuju ke Golgota.
Nah, kalau kita lihat saat kita semua mengikuti jalan salib Yesus yang ada 14 perhentian itu 7 kali 2 juga. Angka 7, angka yang suci. Itu memang sebagian besar itu adalah Injil Lukas yang diceritakan dalam 14 perhentian itu. Ya. Misalnya, Yesus ketemu dengan wanita-wanita yang menangis, itu hanya ada dalam Injil Lukas. Lalu Yesus diadili, dijatuhi hukuman mati, perhentian yang pertama, itu kan ceritanya diadilinya di tempat Imam Agung. Itulah yang ada di dalam Injil-Injil yang lain selain Injil Yohanes. Nah, saudara-saudara, itulah yang terjadi dalam kisah-kisah sengsara dan wafat Yesus, di mana semua penulis Injil menceritakan tentang kisah sengsara Yesus, meskipun di dalam setiap Injil punya tekanan sendiri-sendiri. Di Injil Yohanes tidak ada cerita-cerita yang sangat diceritakan oleh Injil yang lain. Tapi kekasannya bahwa Yesus menyatakan diri sesungguhnya, kita tidak melihat Yesus yang menderita sengsara, tetapi sebagai pahlawan besar menghadapi dengan berani, bahkan ngomong terus terang di depan Pilatus dan pengadilan. Itulah yang terjadi, dan kalau kita mengikuti jalan salib dalam doa-doa itu, kita membuat sebuah renungan-renungan tentang penderitaan Yesus yang seringkali sangat mengharukan. Dan itu tidak ada dalam kursus ini, karena apa? Karena itu bagian Anda sendiri untuk merenungkan. Kita melihat dasar-dasarnya yang terjadi menurut penulis Injil. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Romo Gunawan atas pemaparannya. Ya, terima kasih. Ya, mari kita hening sejenak, nanti kita akan doa penutup dan mohon berkat dari Romo Gunawan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur malam hari ini telah mendengarkan sabda-Mu lewat segala hari-hari terakhir di mana Tuhan Yesus akan memanggul salib dan menuju Golgota untuk melaksanakan kehendak Bapa. Tuhan, kiranya Engkau berkenan berkati kami agar kami mampu memahami apa yang telah kami dengar lewat sabda malam hari ini, dan kami dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah kami ya Tuhan, agar kami minggu-minggu ke depan masih tetap setia untuk selalu bersama Romo Gun mendengarkan sabda-Mu bersama lewat Zoom ini. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan dan penyelamat kami. Mohon berkat Romo. Semoga kita semua selalu dikuatkan dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat malam. Terima kasih Bapak Ibu.